Saya lahir dan dibesarkan dari sebuah keluarga Kristen, sehingga sejak kecil saya sudah dididik dan terbiasa melakukan seperti yang biasanya dilakukan oleh orang Kristen pada umumnya. Baca Alkitab, pergi sekolah minggu, bahkan pada saat saya menginjak remaja, saya menjadi ketua remaja di sebuah gereja lokal. Saya pikir kehidupan saya waktu itu baik-baik saja. Lalu kemudian saya bekerja dan karir saya meningkat dengan sangat cepat di sebuah perusahaan multinasional, dan bahkan di usia yang sangat muda, cukup muda saya pikir, saya sudah mendapatkan apa yang diimpikan oleh banyak anak muda pada umumnya. Saya pikir pada saat itu saya sudah mendapatkan semua yang saya pikir saya mau dapatkan pada saat saya masih muda. Saya menikah dengan seorang wanita Kristen, bahkan saya menikah di gereja. Tetapi semakin karir saya meningkat, saya semakin terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Semakin meningkat karir saya, semakin kuat ikatan itu mengikat kehidupan saya. Sampai suatu saat saya berpikir saya tidak mungkin lagi hidup dalam kehidupan semacam yang saya jalani waktu itu. Saya semakin tertekan, saya semakin gelisah, dan saya sendiri tidak tahu mengapa saya gelisah dan mengapa saya tertekan. Sampai pada suatu saat istri saya mengajak untuk datang ke sebuah acara retreat. Pada saat Injil dibagikan pada salah satu sesi dari acara retreat tersebut, entah bagaimana mulanya, tiba-tiba saya disadarkan bahwa kehidupan yang saya pikir baik-baik saja, ternyata hidup saya ini bobrok, hidup saya ini rusak, hidup saya ini tidak benar. Sampai pada suatu ketika ada seorang teman yang menjadi fasilitator di acara tersebut membimbing saya untuk masuk ke dalam doa pertobatan, dan akhirnya membimbing saya untuk menerima Tuhan Yesus. Sejak saat itu hidup saya diubahkan, dipulihkan, tepat seperti yang Alkitab bilang, seperti ciptaan baru. Nggak tahu bagaimana awal mulanya, kebiasaan-kebiasaan buruk yang tadinya mengikat saya satu persatu dilepaskan. Sampai dengan hari ini kebiasaan-kebiasaan buruk itu tidak lagi pernah saya sentuh. Gairah saya untuk semakin mengenal Tuhan semakin menggebu. Bukan lagi rajin baca Alkitab sebagai kewajiban, tapi ada dorongan bahwa dengan membaca, dengan mempelajari firman Tuhan, saya lebih mengenal, memungkinkan saya untuk lebih mengenal siapa Tuhan Yesus yang sudah saya akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya sangat bersyukur pada waktu itu istri saya bukan hanya mengajak, tapi dia mendorong saya untuk ikut dalam acara retreat tersebut. Dan saya juga bersyukur, berterima kasih ada seorang teman yang pada saat itu memfasilitasi saya, menuntun saya masuk dalam doa pertobatan dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan pribadi saya.